Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan Ayu Siti Suleka. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini Dan Ayu akan membahas tentang jam-jam yang mungkin harus kamu pahami, bahwa jam-jam tersebut biasanya orang yang mengirimi energi negatif itu akan menjalankan menjalankan rencananya. Jadi kalau misalkan entah itu kamu, saudara kamu, atau mungkin keluarga kamu harus paham betul. Orang yang biasanya sirik atau mungkin bisa dikatakan dendam atau mungkin mempunyai penyakit hati, mereka itu akan biasanya seringkali melakukan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan nekat. Salah satunya adalah mengirim energi negatif untuk orang yang itu tadi ingin dihancurkan. Nah, kamu bisa melakukan segala beberapa jenis tips yang bisa saya berikan, yang bisa kamu lakukan untuk satu, mencegah, kemudian kedua adalah mengobati jika sudah terkena. Nah, jam-jam yang rawan, bisa dikatakan rawan untuk kiriman energi negatif ini adalah biasanya dari jam 12 lebih ya, jam 12 lebih sampai jam 4 subuh, bisa dikatakan mungkin di malam sepertiga malam itu malah biasanya rentang terkena waktu untuk kiriman energi-energi negatif. Nah, biasanya orang yang melakukan ibadah sholat tahajud atau mungkin ibadah-ibadah lain itu biasanya mereka akan ada firasat, akan ada tanda-tanda. Nah, apalagi kalau orang yang sensitif itu memang biasanya sudah mengenali atau paham betul tentang wah ini biasanya ada bahaya. Jadi buat para teman-teman yang mungkin bisa dikatakan tidak atau belum mengerti, tapi sudah merasa janggal tentang hal-hal yang aneh-aneh tersebut, teman-teman tidak perlu khawatir. Yang pertama harus diketahui adalah cara untuk menangkalnya, kedua adalah cara yang tepat untuk mengatasinya. Nah, yang cara untuk menangkalkannya pertama adalah itu tadi, mengetahui jam-jamnya. Nah, kalau sudah mengetahui jam-jam rawan untuk kiriman energi negatif, itu bisa melakukan antisipasi. Yang pertama adalah satu, untuk menaburkan garam langsung di tempat atau di depan rumah, di depan pintunya. Terus yang kedua adalah bisa melakukan ibadah itu tadi dengan sholawat, witir ataupun sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah caranya adalah melakukan ruatan untuk penangkal bala. Nah, ruatan untuk penangkal bala ini biasanya langsung membersihkan energi negatif, dan apapun itu, bisa tempat, bisa rumah, dan apapun yang ingin dibersihkan. Bagus lagi jika memang bisa dilakukan untuk rumah dan tempat sekaligus ya, entah itu tempat usaha ataupun apa. Jadi memang energi yang di dalam tubuh itu sudah diruat, kemudian tempatnya juga diruat. Jadi tempat rumah ataupun tempat usaha itu yang seperti saya katakan itu. Jadi benar-benar tidak hanya badan saja yang diruat, tetapi tempat usahanya, tempat rumahnya. Jadi memang kalau teman-teman ingin mencegahnya juga bisa. Itu bisa kenapa harus rumah dan badan sih Dan Ayu? Karena kalau hanya rumah bisa jadi badan yang diserang. Kalau misalnya hanya badan, rumah atau tempat usaha itu yang diserang. Jadi keduanya bagus untuk dilakukan yang namanya ruatan penangkal bala. Nah, caranya bagaimana Dan Ayu? Cara untuk melakukan ruatan tersebut, kamu bisa langsung hubungi nomor di bawah ini untuk langsung berkonsultasi dengan saya Dan Ayu Siti Suleka. Dan jangan lupa ya buat para teman-teman, subscribe YouTube Dan Ayu, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dan Ayu. Nah, segala jenis untuk pengetahuan ruatan ataupun mungkin bisa dikatakan ingin hajat-hajat tertentu tapi belum kesampaian kewujudan, itu insya Allah Dan Ayu akan bisa membantu. Jadi langsung hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.